Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sebatas Kuli. Sematan persahabat kiku sematan timbre hoe. Kembali lagi di channel Bocah Keloyoran mencari keberkahan. Oke, kali ini sedang tidak melakukan aktivitas pengelasan karena faktor kondisi badan kurang fit. Jadi butuh istirahat sejenak. Pada kesempatan yang baik ini, semoga kawan-kawanku diberikan sehat bagas waras, dimudahkan rezeki, serta diberikan iman dan takwa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita saling merangkul, saling berbagi untuk hal positif. Oke, kali ini saya mengambil tema yang agak sedikit melebar dari topik sebatas kuli biasanya pengelasan. Kali ini topiknya adalah jangan salah langkah, salah jalan hingga kita tersesat dan jatuh ke jurang yang akan sulit untuk kita bangkit dan kembali ke daratan dataran seperti itu kawan ya. Banyak kita jumpai di berbagai macam masyarakat, kita jumpai di kehidupan tentang kehidupan yang banyak liku-liku, banyak kontroversi dan banyak hal negatif. Dan itu semua tentunya kalau kita pandai-pandai menyikapi akan banyak hikmahnya ketika kita mau mengambil sisi positifnya dari sebuah kesalahan, dari sebuah kegagalan agar menjadi hal yang positif. Tentunya kita harus berpikir ekstra dan pandai-pandai menyikapi. Kehidupan ini hanyalah saat dan kita manusia tidak akan pernah bisa sempurna. Justru dari kebersamaan untuk saling mengisi, mengingatkan itu adalah hal positif, hal yang sangat bermanfaat untuk kita saling membangun diri yang lebih berkualitas dan tentunya bermanfaat seperti itu kawan ya. Kita akan berbicara tentang panjang lebar tentang kehidupan saya pribadi. Tentunya jika ada salah kata sebelumnya minta maaf dulu ya kawan ya, karena saya tidak bermaksud menyinggung perasaan satu sama lain. Di sini hanya sedikit memotivasi, menginspirasi tentang pengalaman yang terutama diri pribadi yang saya alami ketika hidup itu banyak tantangan rintangan. Hidup itu ada cobaan, ada ujian. Kita tentunya harus pandai-pandai menyikapi, karena jangan sampai kawan-kawanku perjuangan mengalami hal yang sama, mengalami jatuhnya kita dalam hal negatif. Dan tentunya kita ingin meraih cita-cita harapan untuk hal kebaikan dan positif di masa depan, di masa yang akan datang seperti itu kawan ya. Dalam hal menjemput rezeki berbagai macam hal tentunya banyak yang kita harapkan, tapi banyak juga jalan agar kita mudah mendapatkan rezeki, kita mudah kaya, kita mudah jadi konglomerat. Itu banyak cara kawan ya. Tentunya itu tergantung kita mau ngambil jalan yang mana, antara baik dan yang buruk, yang manis atau yang pahit, yang gelap ataupun yang terang, yang putih ataupun yang hitam. Banyak jalan untuk meraih harta yang banyak. Tentunya itu harus disikapi karena faktornya kita nggak boleh mencari rezeki, mendapatkan harta berlimpah dengan cara tidak sehat, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang melanggar hukum, melanggar tuntunan syariat dalam agama Islam tentunya. Seperti itu kawan ya. Jadi kita nggak boleh egois, kita nggak boleh menanamkan kesombongan demi harta, demi jabatan dan tahta. Kadang kita menghalalkan segala cara dan mengambil jalan yang tidak sehat, jalan yang melanggar hukum, jalan yang tidak sesuai dengan syariat dan tuntunan Islam. Nantinya kita harus bersyukur dengan apa yang kita jalani, kita nikmati, kita dapatkan, dan itu tidak lepas dari hati nurani dan pemikiran positif. Kita harus pandai-pandai menyikapi itu. Jangan sampai kita karena pengen harta, tahta jabatan yang banyak,
jabatan yang tinggi lalu kita mengambil jalan sesat ataupun yang dilarang dilarang dalam agama, dilarang dalam norma-norma kehidupan. Maka dari itu saya pribadi bercerita bahwa hidup ini sebenarnya mudah, mau meraih harta yang banyak itu mudah kawan ya. Tinggal kita nanti bisa menyikapi dengan hati nurani, enggak jalan mana seperti itu. Karena ketika kita mengambil jalan yang tidak baik, tidak selaras, tidak sesuai aturan dan tuntunan, itu semua akan menjadi dosa, menjadi fitnah, menjadi sesuatu yang tidak barokah seperti itu kawan ya. Kita mau kaya tentunya banyak, sampai yang panjenengan semua tahu caranya agar mendapatkan harta yang banyak, tapi itu berselimutkan dosa, ber eh, penuh dosa, penuh jalan sesat, itu banyak kawan ya. Tapi poin utama yang saya sampaikan di sini adalah marilah kita senantiasa berdoa bersama-sama, didasari tujuan baik dan positif, insya Allah pasti ada jalannya. Dan semua itu tentunya sesuai pengalaman saya, hanya rasa syukur yang membuat kita bahagia, yang membuat kita nikmat. Jangan sampai kita membohongi kata hati karena gengsi, lalu kita mengambil jalan sesat sampai hutang sana sini lalu tidak membayar, terus adanya tindakan kriminal dengan tujuan dapat materi, dapat harta dengan cara mencuri, ibaratnya seperti itu tidak baik kawan ya. Dengan cara ngapusi, dengan cara menipu, dengan cara hal-hal yang negatif, itu amat sangat tidak barokah kawan ya. Karena tentunya kita semakin tua kita akan lari kemana, pasti kita harus sadar itu ya kawan ya. Hidup ini cuma saat, marilah kita berbagi dalam hal positif. Mari kita tetap menjemput rezeki, mencari rezeki, tapi dengan dasar tujuan yang baik dan didasari dengan hati nurani, pemikiran yang positif, dan itu semua tidak lepas dari petunjuk yang maha kuasa. Maka dari itu ayo kita saling mendedikasikan diri ke arah tujuan yang positif, saling mengingatkan, tidak boleh saling mencaci maki, tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Ketika melihat orang lain belum baik, janganlah dibenci, janganlah digunjing, janganlah difitnah, janganlah dibully. Justru rangkulah mereka agar menjadi baik. Begitu kawan ya, tidak boleh yang merasa baik justru menyombongkan diri, malah menghakimi orang lain. Itu menandakan bahwa kita lemah akan iman takwa, lemah akan ilmu, lemah juga akan pengalaman. Orang yang berpengalaman punya iman takwa pastinya sesuai aturan dan tuntunan, merangkul yang belum baik agar menjadi baik, dan tidak menyombongkan diri, merasa lebih baik dan merasa sempurna. Begitu kawan ya. Jangan takabur, jangan justru menimbulkan hal yang negatif. Yang belum baik jangan berkecil hati dan jangan patah semangat, tetap optimis, positif thinking untuk meraih sebuah harapan dan impian. Kita harus tetap berusaha, berupaya, bahwa usaha tak akan sia-sia. Ketika tujuan itu baik, yang kuasa pasti meridhoi dan memberikan jalan, seperti itu kawan ya. Pokoknya poin dasarnya, janganlah mencari harta dengan cara tidak sehat, janganlah mencari harta dengan cara yang berbau dosa dan melanggar hukum. Marilah kita saling mengingatkan untuk tujuan positif, dan jangan sampai mencari jabatan dengan cara yang tidak sehat pula, makan banyak hal dalam kehidupan bermasyarakat ataupun memanfaatkan masyarakat luas hanya demi ego sesaat. Pokoknya matur suwun dan terima kasih untuk segala atensi dan kebersamaannya di channel Sebatas Kuli. Pokoknya tekan tombol subscribe Anda, nyalakan loncengnya, tekan notifikasi untuk mengikuti konten selanjutnya di channel Sebatas Kuli. Jika ada salah kata minta maaf, marilah kita sama manusia untuk mendedikasikan diri ke arah tujuan yang positif. Jangan sampai saling menjatuhkan, yang itu hanya akan membuat rugi diri sendiri kawan ya. Pokoknya jauhi gengsi, jauhi cara kotor, cara tidak sehat dalam mendapat rezeki. Jangan kita
ibaratnya murka hanya demi keinginan sesaat tanpa memikirkan di masa depan ataupun nanti setelah hidup di dunia. Oke, matur suwun dan terima kasih. Jauh fitnah jauhi hoak, tetap bertujuan positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.